Salam, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari yang ke-20 di bulan Juli tahun 2020 untuk kembali merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Mari kembali kita bersatu dalam doa untuk menyerahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memimpin kami sampai pada hari yang ke-20 di bulan Juli, dan pagi hari ini Tuhan kami akan kembali merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari pimpin kami semua, pimpin hamba-Mu, semua umat-Mu, jemaat-Mu, semua ikut bersama-sama dengan kami saat pagi hari ini Tuhan. Tolong ya kami terus dibawa mengerti Tuhan, mengerti firman-Mu, mengerti isi hati-Mu, dan ya Tuhan dimampukan juga untuk menghidupi setiap firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan saat pagi hari ini sudah hari yang ke-20 ya. Nah, sampai sejauh ini Tuhan sudah menolong kita bisa melewati perundungan firman Tuhan, baik perjanjian lama, perjanjian baru, dan biar apa-apa yang kita bisa lihat, pelajari setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan semua kita yang ada, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan oleh pertolongan pimpinan Roh Tuhan, memampukan kita untuk boleh melihat apa-apa pelajaran-pelajaran rohani yang kita bisa pelajari untuk kehidupan kita, untuk hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Nah, sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita, saudara-saudaraku, ya pada hari ini kita sudah sampai ke Mazmur 78 sampai yang ke 79. Ya, kalau kita perhatikan Mazmur 78 ini adalah di sini dikatakan nyanyian pengajaran Asaf, dan di 79 juga di situ disebut Mazmur Asaf. Pada pagi hari ini kita akan melihat yaitu dari Mazmur pasal yang ke-78, dan satu pasal ini ada 72 ayat, dan ini adalah dengan sebuah perikop yaitu pelajaran dari sejarah, ya, pelajaran dari sejarah perjalanan umatnya, tentunya orang Israel. Ya, tentunya kita lihat apa yang Tuhan lakukan, kerjakan, pimpinan Tuhan, bahkan juga setiap pelanggaran-pelanggaran mereka, dan dari pelanggaran tersebut apa yang bisa dilihat dan dipelajari, dan selanjutnya untuk ke depan, ya, kita melihat peristiwa tersebut, apa yang bisa dilihat kalau misalnya kegagalan para pendahulu kita, apa yang menyebabkan mereka gagal, dan kita pada hari ini apa yang kita pelajari dari situasi tersebut. Nyanyian pengajaran Asaf kita akan lihat dan baca dari ayat pertama sampai ayat yang 4. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Nyanyian dikatakan sini pada permulaan ayat pertama, nyanyian pengajaran Asaf. Ada yang ingin diajarkan, disampaikan melalui Mazmur ini, melalui nyanyian ini. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, yang telah kami dengar dan kami ketahui, yang mereka sendiri dengar, ya, dan ketahui. Dari mana mereka mengetahuinya? Karena diceritakan, ya, disampaikan oleh nenek moyang mereka. Jadi kita tahu bahwa pada orang Israel itu ada tradisi lisan. Jadi tradisi lisan ini tradisi sebagaimana dalam Ulangan itu kata firman Tuhan mereka, supaya apa ku perintah kepadamu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi mereka suruh mengajarkan, menyampaikan para pendahulu mereka, dan sudah itu supaya mereka bisa mengetahui tentang takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Dan tradisi ini terpelihara dengan baik. Dan ketika pada zaman Asaf mengatakan apa yang telah kami dengar, yang diceritakan
kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami dengar, ketahui, dan yang diceritakan. Ya, kepada ada yang menceritakan, menyampaikan kepada mereka, dan mereka dengar, mereka ketahui, dan selanjutnya kata firman Tuhan, kami tidak menyembunyikan, kami tidak menyimpan ini bagi diri kami sendiri saja, tetapi sekarang juga bagi anak-anak. Ya, kami kepada anak-anak mereka sampaikan kepada generasi berikutnya, ya, tentang apa yang mereka dengar, ketahui, yang diceritakan, ya, kepada mereka. Ya, aku dikasih oleh Tuhan bahwa inilah satu hal yang luar biasa juga bagi kita, bagaimana memelihara satu tradisi lisan, tradisi tentang pengenalan akan Tuhan. Kita tahu bahwa ketika juga kita perhatikan pada zaman perjanjian lama, pada zaman Adam, ya, ketika mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden, maka kita perhatikan di Kejadian pasal yang kelima, itu adalah keturunan dari Adam, ya, keturunan dari Adam. Dan kalau kita lihat, mereka ada satu keistimewaan bagi mereka ketika mereka diberikan umur yang panjang. Dan ketika diberikan umur yang panjang, dan kalau kita lihat, perhatikan saudara, umur yang panjang itu dengan salah satu maksudnya adalah bagaimana Adam khususnya dan Hawa yang telah mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan di Taman Eden, Tuhan berbicara kepada mereka, dan selanjutnya mereka generasi berikutnya, dan supaya generasi berikutnya itu juga bisa mengetahui, karena pada zaman itu, pada waktu itu, firman Allah secara tertulis belum ada. Jadi mereka mengetahui Tuhan itu ketika ada mimpi, ada penglihatan, Tuhan datang kepada mereka secara langsung untuk berbicara. Dan kalau mereka misalnya mereka mendapat pengetahuan tentang Tuhan, pengenalan akan Tuhan, di mana Tuhan datang kepada mereka, supaya apa yang mereka alami itu, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, yang langsung Tuhan datang kepada mereka, berikutnya juga itu mereka ajarkan, supaya dengan satu tujuan, anak-anak juga mereka bisa mengetahui tentang peristiwa tersebut, dan mereka juga bisa mengenal Tuhan yang memperkenalkan diri mereka kepada mereka, ya. Dan dengan satu maksud juga, apa misalnya kegagalan, kenapa bisa gagal, ya, dan berikutnya supaya mereka tidak melakukan hal yang sama, mengenal Tuhan, dan kegagalan mereka tidak melakukan hal yang sama, dan diberikan sebuah harapan, ya, harapan bahwa memang kita jatuh dalam dosa, tapi Tuhan berjanji bahwa akan datang Mesias, ya. Dan harapan-harapan itulah yang disangsikan, ceritakan, jadi pengharapan mereka tentang datangnya Mesias, datangnya Juru Selamat, itulah yang menjadi keselamatan bagi mereka. Dan kita tahu bahwa Mesias, Yesus datang, ya, itu kurang lebih sekitar abad 4 sebelum Masehi, ya. Jadi masa-masa sebelum datangnya Mesias, dalam perjanjian diselamatkan oleh karena pengharapan akan datangnya Mesias. Dan dari mana sampai anak cucu generasi selanjutnya 2, 3, 4 dan seterusnya mengetahui hal tersebut, karena ada semacam tradisi yang terpelihara dengan baik. Dan ketika mereka berkumpul di dalam sebuah perhimpunan, di dalam sebuah komunitas, ya, pada saat itu, sehingga inilah terpelihara dengan baik, ya. Dan kalau kita lihat, baca firman Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai kepada apa yang dilihat, apa yang kami dengar, yang kami ketahui, yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami, ya. Dan itu yang sekarang kami ceritakan juga kepada kepada angkatan-angkatan hasil berikutnya. Karena tentulah pengalaman setiap generasi itu pengalaman yang berbeda. Pengalaman iman yang dialami oleh para nenek moyang mereka dengan Asaf tentulah akan ketika mereka diceritakan, sampai setidaknya mereka juga dibawa untuk kira-kira melihat, mengalami pengalaman yang sama, dan dicoba dibawa kepada kondisi tersebut, dan memposisikan dirinya ada pada kondisi tersebut, sehingga mereka juga terjadi satu kelangsungan Tuhan yang baik akan pengenalan akan Tuhan. Nah, saudaraku, jadi ada sesuatu yang ingin diajarkan. Di sini dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, ya. Dan kalau
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab penuntun menuliskan Mazmur ini digubah untuk mengingatkan Israel mengapa demikian banyak hukuman berat dari Allah menimpa mereka sepanjang sejarah. Nyanyian ini mengingatkan mereka untuk belajar dari kegagalan rohani nenek moyang mereka dan berusaha dengan tekun untuk menjauhi ketidakpercayaan dan ketidaksetiaan yang sama. Jadi nyanyian ini mengingatkan. Jadi pelajaran yang dinyanyikan, pelajaran sejarah yang dinyanyikan. Ya, dengan dinyanyikan berarti untuk mengingatkan mereka, ya, bahwa pelajaran kegagalan rohani, ya, nenek moyang mereka. Dan dari kegagalan tersebut mereka diajarkan bahwa jangan seperti nenek moyangmu yang mengalami kegagalan rohani dan menjauhi ketidakpercayaan dan ketidaksetiaan yang sama, ya. Jadi perlu diajarkan, perlu disampaikan, bahkan juga perlu disampaikan tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita juga yang ada pada hari ini, pada saat ini, saudaraku, dan tentunya setiap kehidupan kita sampai pada detik ini, ada banyak pengalaman rohani yang Tuhan izinkan, pastinya kita sudah lewati, alami, ya. Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, pengalaman bagaimana dari satu titik kepada titik yang lainnya, dari pengalaman kepada pengalamannya, dan dalam pengalaman tersebut ada banyak yang kita alami, kita lewati, ya. Bagaimana kita belajar ketekunan, ya, iman yang teguh dalam masa sepertinya rasanya sudah di ujung tanduk, tidak ada jalan, tidak ada secerca harapan, tapi tetap kuat, tetap berharap. Akhirnya Tuhan turun tangan tolong di sana. Pada titik itu, pada pengalaman itu kita ngalami. Pada titik berikutnya juga demikian. Nah, kita tahu bahwa kita mengalami itu, generasi kita berikutnya belum ada pada titik kita. Ya, mungkin kita sudah melewati baru mereka ada. Nah, supaya mereka juga bisa mengetahui pengalaman atau pengalaman iman berjalan bersama, perlu disampaikan, diceritakan, ya, kepada mereka. Karena dengan satu maksud, satu tujuan, ini untuk memberitahukan kepada mereka akan perbuatan-perbuatan Tuhan, ya. Dan ketika nanti mereka dibawa juga ada pengalaman, paling tidak mereka bisa belajar dari iman gitu. Pengalaman kita yang kita alami dengan pasti nanti generasi berikutnya, situasi yang berbeda, zaman yang berbeda, pengalaman juga berbeda, tetapi nilainya, ya, nilai tentang ketaatan, kesetiaan, itu yang disampaikan. Bahwa sekalipun kamu ada dalam titik ini, kamu belajar seperti ini loh, ya, Tuhan, belajar dari firman Tuhan, dan ketika kita mengalaminya, dan ini saya sampaikan, ya, dengan sebuah maksud, sebuah tujuan, tentunya supaya mereka terpelihara terus satu pengenalan akan Tuhan, ya, satu kehidupan yang sejalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan tentunya yang paling utama yang harus diajarkan adalah tentang takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatan. Jadi diajarkan kepada mereka supaya mereka mengetahui, memahami Tuhan dengan sesungguhnya. Dan kita bersyukur pada hari ini kita sudah diberikan firman Tuhan yang lengkap, ya, sudah dikanonisasi, ya, perjanjian lama, perjanjian baru, dan sekarang bagaimana kita tinggal mempelajari, ya, kita tinggal mempelajari, ya, dan kita yang telah mengalami, yang telah diajarkan juga sampai pada titik ini, maka berarti juga sekarang kita juga mengajarkan, ya, kepada generasi kita yang berikutnya, supaya mereka juga mengetahui, mereka mengenal firman Tuhan. Nah, aku dikasih oleh Tuhan, juga di Alkitab penuntun menjadi pelajaran rohani juga bagi gereja Tuhan pada hari-hari ini. Ini menjadi pelajaran juga ketika kita membaca keseluruhan ini, bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana tuntunan Tuhan, ya. Di sini kata firman Tuhan, supaya dikenal oleh kata yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Anak-anak mereka menceritakannya kepada anak-anak mereka. Jadi terus secara ada kontinuitas, ya, terjalin, ya, pengenalan akan Tuhan, ya, yang diceritakan dari generasi ke generasi, dari mulut mereka menceritakan. Dan apa yang diceritakan, apa disampaikan? Kalau kita baca di Ulangan pasal 6 ayat, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, jiwamu, ya, dan seterusnya. Ini yang harus diajarkan, bukan berarti cerita yang lainnya, ya. Berarti juga generasi kita berikutnya seperti apa mereka juga, itu tergantung juga apa yang mereka dengar,
apa yang diceritakan, apa yang disampaikan kepada mereka. Kita yakin percaya bahwa Tuhan berkuasa memelihara setiap benih, setiap generasi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi toh juga kita ada andil juga di sana untuk mengajarkan sesuatu itu juga penting. Ya, karena ini firman Tuhan mengajarkan. Jadi saya katakan seperti apa generasi kita berikutnya, itu juga tergantung apa yang kita install kepada mereka, apa yang kita masukkan kepada mereka. Sebagaimana kalau misalnya menginstal hal yang benar, hal yang baik, maka tentulah oleh pertolongan Tuhan mereka juga akan terbentuklah sebuah pola kebiasaan yang akan menjadi terpatri, dan itu menjadi satu kebiasaan hidup yang baik yang mereka akan bawa untuk waktu kedepannya. Dan campur tangan Tuhan terjadi sehingga ketika mereka melakukan dan menghidupinya, Tuhan akan mengangkat kasih karunia itu yang terjadi bagi kehidupan mereka, dan mereka juga melihat keajaiban Tuhan. Dan perlu diajarkan, perlu disampaikan, karena Alkitab berkata kepada kita bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan menjadi orang-orang gagah perkasa di muka bumi. Ya, ada satu janji Tuhan. Orang yang benar kita pada hari ini, yang benar orang tua kita pada hari ini dan generasi selanjutnya, hasil janji Tuhan bahwa angkatan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita startnya, poinnya adalah mulai dari kita. Hidup benar, takut akan Tuhan, menyukai segala perintahnya. Anak cucunya itu kan berarti intinya Tuhan percayakan generasi berikutnya. Tuhan percayakan ada satu generasi. Nah, generasi itu mereka perlu dibentuk. Mereka perlu diajarkan. Ya, mereka perlu dituntun. Nah, berarti tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab di mana mereka ada, di tengah keluarga. Harus disampaikan, harus diajarkan. Saya bacakan kepada kita di 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal 10 ayat 11 sampai 13. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana saman air telah tiba. 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan teguh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Semuanya ini telah menimpa mereka. Israel sebagai suatu peringatan. Jadi sebagai contoh dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita. Jadi ketika kamu melihat pelajaran-pelajaran tentang orang Israel, ya, bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan, menyeberangi Laut Teberau, dan tuntunan Tuhan di padang belantara, padang gurun selama 40 tahun. Dan kita melihat perbuatan-perbuatan ketidaksetiaan mereka di sana, dan Tuhan habis mereka di sana, ya. Dan bahwa ketika mereka dituntun di sana dan ketika mengalami banyak peristiwa, mengalami banyak, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, semuanya itu ditulis untuk menjadi contoh, menjadi peringatan bagi kita yang ada pada hari ini, ya, supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Hal yang baik, yang benar itu dicontoh, diambil menjadi sebuah pelajaran. Tapi hal yang tidak benar, ketidaksetiaan, ketidaktaatan mereka, pemberontakan mereka, ini menjadi pelajaran. Kalau kita melakukan hal yang sama dengan mereka, maka seperti itu akibatnya. Berarti kita belajar supaya jangan sampai seperti itu. Tapi kita generasi berikutnya ini jadi pelajaran bagi kita. Ya, disampaikan. Nah, jadi Paulus ingin menyampaikan sesuatu kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Ya, ketika melihat kepada para leluhur mereka, pendahulu mereka, nenek moyang mereka, perjalanan iman mereka, ketidaktaatan, ketidaksetiaan, perbuatan mereka, kita perhatikan di situ, maksudnya ayat ke-6 sampai 10 itu bagaimana hal-hal yang mereka lakukan, ya, di sana. Nah, tapi sungguh pun demikian Tuhan tetap setia. Nah, itu kata firman Tuhan, kamu pencobaan yang kamu alami pencobaan yang biasa, ya, yang tidak melebihi kekuatanmu. Ya, Tuhan setia. Sungguh pun dalam situasi demikian Tuhan tetap setia atas pilihan dan panggilan Tuhan atas kehidupan mereka. Apalagi kalau misalnya kita adalah orang-orang yang tidak melakukan seperti yang mereka lakukan, tetap dalam ketaatan, kesetiaan, kepercayaan kepada Tuhan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, firman Tuhan sungguh luar biasa dan sungguh ajaib, telah
sampai kepada kita pada hari ini. Dan kita juga yang oleh anugerah Tuhan belajar sampai pada titik ini. Dan kita ada generasi ini, berarti tanggung jawab juga kita berikutnya untuk ajarkan kepada generasi. Itu yang saya katakan bahwa apa yang kita isi, kita sampaikan kepada generasi kita berikutnya. Ya. Dan kalau kita mengisi hal-hal yang benar, firman Tuhan diajarkan, disampaikan. Jadi kita sedang menginstal, memasukkan sesuatu yang benar kepada mereka. Dan Roh Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, sehingga mereka bisa menghidupi dan melakukan setiap pelajaran-pelajaran itu, sehingga itu yang menjadi pegangan. Itu yang menjadi landasan hidup bagi generasi kita yang berikutnya. Ya. Apalagi pada hari ini kita jumpai tantangan dunia begitu kompleks. Nah, kita yang ada pada generasi kita, generasi yang kedepannya bisa saja, mungkin saja akan lebih. Karena kalau kita lihat firman Tuhan, dunia bukan tambah baik, tapi tambah gelap, tambah malam. Nah, situasi yang berbeda berarti firman Tuhan juga kita tahu bahwa sepanjang waktu tidak akan pernah berubah. Dan itu perlu diajarkan, perlu disampaikan. Kita yang mengalaminya, pengalaman iman, dan kita juga sampaikan. Dan itulah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini, kalau Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami pengalaman iman, mengalami perjalanan, tangan, pergumulan dalam berbagai macam bentuknya. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita tahu pada titik itu Tuhan tetap ada, tetap hadir bagi kita, menolong kita, kesetiaan Tuhan bagi Anda. Dengan kita mengalami pengalaman tersebut, dengan kita mengalami kesetiaan, mengalami pertolongan Tuhan, satu maksud juga, tujuan Tuhan juga supaya kita yang mengalami apa yang kita baca, yang kita dengar dari firman Tuhan, dan juga yang kita mungkin dengar, saksikan juga dari saudara-saudara iman kita yang lainnya, kita mengalaminya. Pengalaman mereka dengan kita berbeda, situasi kondisinya berbeda, tetapi paling tidak kita belajar satu nilai di sana, bahwa nilai ini firman Tuhan, kesetiaan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, kemahakuasaan Tuhan tetap ada bagi setiap kehidupan kita. Dan ketika kita mengalaminya dengan sebuah maksud, Tuhan memperkaya pengalaman rohani itu supaya kita menjadi orang yang bernilai, yang berisi, menjadi gemuk dan segar, dan berikutnya untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan padanya. Memberitakan ini saya katakan, dari mana kita mulai? Dari lingkup yang terkecil. Di tengah keluarga kita. Apa yang kita isi sana? Apa yang kita sampaikan sana? Tentunya harapan kita dan sebagaimana firman Tuhan, supaya mereka, anak-anak generasi kita menjadi generasi seperti yang katakan firman Tuhan. Tapi apa yang kita masukkan, apa yang kita isi, setiap kebiasaan apa yang kita, itu sangat penting, sangat menentukan. Karena ketika kita mengisi sesuatu yang baik, pelajaran rohani, pelajaran firman Tuhan, ya, dan itu yang kita isi, itu yang kita sampaikan, maka kita percaya Tuhan akan mengerjakan bagiannya, menumbuhkan benih tersebut. Bahkan ketika mereka melakukan, menghidupi setiap firman Tuhan tersebut, setiap kebenaran-kebenaran yang disampaikan, maka Tuhan juga akan berperkara dalam setiap kehidupan mereka. Sebaliknya, kalau kita menginstal, memasukkan sesuatu yang tidak baik, apakah melalui perkataan. Nah, itu saya katakan, kita lihat, pelajari firman Tuhan, kita baca Daud, kita baca pengalaman hidupnya, kita baca apa yang dialami. Dia mengalami tekanan, mengalami dikejar-kejar oleh Saul, musuh. Bahkan banyak orang berkata tentang dia, baginya tidak ada pertolongan. Dalam kondisi kita perhatikan, dia memang ada keluhan, mengeluh, tetapi tidak dikuasai, dipenuhi dengan keluhan. Itu sangat penting. Dan menuduh Allah berbuat curang. Apa yang keluar dari mulutnya adalah, saudaraku, bahwa tidak dipenuhi dengan keluhan, tapi dipenuhi dengan pujian pada Tuhan. Bahkan pada akhir ceritanya, aku dia mengatakan, tetapi aku tetap percaya kepada kesetiaan. Jadi dia sedang mengajarkan sebuah nilai di sana. Alkitab memberitahukan kepada kita, ya, seperti itu. Kita belajar juga dari Ayub, kita belajar dari Paulus. Kita dia dituduh, didakwa dengan bermacam-macam. Lalu ketika dia ada kesempatan untuk membela dirinya, dia tidak membalas setiap apa yang mereka lakukan, tetapi justru dia dengan tenang, dengan sabar, ya, menghadapi setiap dakwaan-dakwaan tersebut. Ya, dia lontarkan, sampaikan, ya, pengalaman itu bagaimana. Saya seperti ini bukan karena saya, tapi Tuhan yang milih dan manggil saya. Ya, hidupnya sekarang menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Tadinya sebelumnya dia adalah yang dipakai sebagai senjata kelaliman untuk menganiaya para murid Tuhan saat itu, ya.
Tapi sesudah diubahkan oleh Tuhan, ada satu perubahan hidup yang luar biasa. Sekarang dimanapun dia berada menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan. Situasi sukar yang dihadapi, beban yang dihadapi, tekanan yang dihadapi, tetapi itu tidak menghalangi firman Tuhan itu terus diajarkan. Bahkan yang keluar dari mulutnya lah, itu yang diajarkan, yang disampaikan. Ya, kepada jemaat, jangan dikuasai dengan hal-hal yang lama, tapi hal-hal yang baru. Kenapa? Karena generasi kita, khususnya di tengah keluarga juga akan melihat, menyaksikan. Manakala mereka menyaksikan, ya, saudaraku, itu bisa membuat juga mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Kalau hal yang benar, hal yang baik, puji Tuhan, Tuhan akan menumbuhkan. Tapi bagaimana kalau misalnya sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tanggung jawab setiap kehidupan kita. Inilah yang kita lakukan, yang harus kita lakukan. Saya katakan dimanapun kita berada, ya, tentunya sekali lagi saudaraku dikasih oleh Tuhan, supaya generasi kita berikutnya, baik anak-anak dalam keluarga secara maupun juga anak-anak rohani. Nah, apa yang kita sampaikan, pelajaran seperti apa, pengalaman seperti apa, nilai seperti apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka dalam setiap posisi, supaya mereka melihat berdasarkan kacamata Tuhan, bukan dari kehidupan mereka. Kok saya ketika mereka mengalami pergumulan, tapi ketika mereka melihat dan diajarkan, oh seperti ini nilainya. Jangan melihat dari sudut kamu, tetapi coba lihat dari sudut firman Tuhan. Kalau kita lihat dari sudut kita, akan melahirkan tanggapan yang berbeda, ya, akan melahirkan penilaian yang berbeda. Penilaian yang berbeda akan membuat juga aksinya, tindakannya akan berbeda. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari sudut Tuhan, penilaian yang berbeda, sudut Tuhan akan melahirkan juga aksi, tindakan juga yang sesuai firman Tuhan. Bahkan perkataan juga akan sesuai dengan firman Tuhan, karena diajar untuk melihat semuanya maksud Tuhan, rencana Tuhan. Dari setiap nilai, dari setiap pengalaman, dari setiap beban, dari setiap tekanan. Kenapa Tuhan harus izinkan? Ya memang seperti itulah yang kita lihat juga dalam firman Tuhan. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi asap mendengar, mengetahui, dan berikutnya yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Ya, diri dengar. Dan berikutnya sampaikan kepada generasi yang berikutnya, supaya generasi yang berikutnya ini dan dia juga bangkit dan ceritakan kepada generasi selanjutnya. Karena kasih oleh Tuhan, generasi ke generasi kita, generasi orang tua kita, generasi pada hari ini, generasi selanjutnya, dan juga generasi berikutnya. Berarti itu juga ditentukan kita sudah mulai sebuah start yang bagus, yaitu start takut akan Tuhan, menyukai segala perintahnya. Itu adalah start yang bagus, yang benar. Dan berikutnya juga apa yang kita mulai ini sekarang juga generasi berikutnya, kita memasukkan apa, kita ceritakan, sampaikan apa. Ya, aku kalau di sini kita lihat ini adalah nyanyian pengajaran. Di dalam nyanyian ini ada sebuah nilai rohani yang mengajarkan. Ya, dan kita perhatikan juga kemarin bahwa Mas ini ada pujian, nyanyian. Jadi di dalam nyanyian itu kontennya, isinya apa. Ya, kalau kita lihat pada hari ini, bersyukur bahwa ada lagu-lagu rohani juga, ya, yang mengisi kebenaran firman Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan juga kita tahu bahwa di luaran sana ada juga nyanyian-nyanyian yang isinya apa? Sebaliknya. Ya, isinya tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jangan sampai generasi kita mereka dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang isinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang isinya tentang apa? Ya, tentang mencintai dunia, tentang hidup dalam hawa nafsu, tentang hidup dalam kedagingan, tentang hidup dalam berbagai macam hal yang tidak benar pada Tuhan. Ya, hidup dalam dosa-dosa pada zaman ini. Ya, dosa-dosa persinahan, dosa-dosa yang lainnya, karena zaman Nuh kembali terulang. Jadi pada saat yang bersamaan iblis juga memakai cara tersebut untuk memasukkan sebuah nilai untuk terjadi kehancuran, pemberontakan. Ya, nah, firman Tuhan juga, aku pada saat yang bersamaan juga firman Tuhan juga harus terus juga berjalan juga. Nilai rohani firman Tuhan yang harus diajarkan. Sebuah nyanyian yang dinyanyikan, nyanyian yang berisi tentang apa? Pujian kepada perbuatannya. Jadi doa, keyakinan, pelajaran-pelajaran rohani, sejarah yang bisa diajarkan, disampaikan gitu. Supaya, oh ya, ini ada sebuah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Dan anak-anak juga kita ajarkan, sampaikan. Supaya sekali lagi mereka yang mengetahui, mengenal, pengenalan firman Tuhan ini melalui kita. Jadi artinya bahwa berarti kita bertanggung jawab untuk
membuat mereka supaya mereka memiliki satu nilai sesuai firman Tuhan. Dan saya katakan tidak hanya kepada anak-anak secara jasmani, tapi juga keturunan-keturunan generasi secara rohani. Dan ketika sudah terjadi dimanapun kita berada, apa juga yang keluar dari mulut kita, apa kita juga yang kita ajarkan juga sangat penting. Itulah sebabnya kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan juga terus membimbing kita untuk mengenal firman Tuhan. Dan itulah sebabnya kenapa saudaraku jemaat dikasih oleh Tuhan, kita mengulangi semua komisi supaya setiap tahun kita menyelesaikan bacaan Alkitab Tahunan, tuntunan. Kita perlu membaca, menyelesaikan firman Tuhan, kita belajar. Ada renungan, saudaraku juga kita bisa pelajari, oh ini yang saya bisa pelajari. Dengan satu maksud supaya kita mengenal Tuhan, mengenal pribadinya, mengenal isi hatinya, mengenal kehendaknya. Dan saudaraku, manakala kita, kata firman Tuhan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam, kata firman Tuhan, mereka ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada satu jaminan Tuhan di sana. Apa yang diperbuat? Kenapa? Ini loh orang yang mencintai Taurat Tuhan, dan yang tidak seperti di ayat yang pertama di Mazmur pasal 1. Kalau dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan pada hari ini. Inilah satu nilai yang kita bisa pelajari, pelajaran dari sejarah. Kita bisa pelajari. Ya, berdoa pada hari ini, lagi Tuhan juga membuat mau kita pada hari ini untuk juga terus belajar bersama dengan Tuhan. Baik pelajaran secara rohani, pelajaran firman Tuhan, dan juga pengalaman iman. Dengan sebuah maksud, ada sebuah pengalaman. Ada sebuah nilai-nilai yang kita lewati dari pengalaman itu. Dengan sebuah tujuan, maksud, pengalaman yang berbeda, kita dapatkan juga pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman berikutnya, pengalaman berbeda, kita mendapatkan juga pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita yang mengalami ini, berikutnya juga kita saksikan, sampaikan. Ya, supaya generasi kita berikutnya juga, generasi yang ada, angkatan yang ada pada hari ini, yang di mana dunia semakin jahat, semakin gelap. Mereka ada dalam situasi tertentu, tapi pelita mereka tetap bercahaya di tengah kegelapan dunia. Mereka menjadi anak-anak yang terang. Kenapa? Ada sebuah nilai yang disampaikan di sana. Ada satu kebiasaan yang telah mereka terima, dan Roh Kudus, Roh Tuhan bekerja membuat mereka itu menjadi satu kebiasaan yang baik, sehingga sekalipun ada di tengah gelapnya malam, pelita mereka tetap percaya. Mereka tidak terpengaruh, tidak dipengaruhi, tetapi justru mereka mempengaruhi. Pelita mereka tetap percaya. Aku dikasih oleh Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita pada hari ini melalui firman Tuhan yang kita pelajari, pertolongan Tuhan kita yang ada, dan di mana kita berada, firman Tuhan terus ada bagi kehidupan kita, dan juga ada satu pengalaman-pengalaman rohani yang terus Tuhan izinkan kita lewati bersama dengan Tuhan. Kuatkan setiap langkah kita, kuatkan setiap hati saudaraku, terpercaya dan yakin kesetiaan Tuhan selalu ada bagi kita, bagi saudaraku semuanya. Apapun yang saudara alami pada hari ini, percayalah, lihatlah dari sudut pandang Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita melihat dari kacamata Tuhan, maka pasti akan berbeda. Kita melihat sesuai firman Tuhan, akan menghasilkan tanggapan, respon, dan juga akan menghasilkan satu tindakan yang berbeda. Tindakan itu bisa berbicara dari perkataan kita. Ya. Itu akan menjadikan satu respon yang berbeda. Kenapa? Karena kita melihat berdasarkan kacamata firman. Tuhan berkati semua kita pada pagi hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, terima kasih firman pada hari ini. Apa yang kami bisa renungkan, Roh Kudus bekerja, beracara melalui kehidupan kami, supaya kami terus ya Tuhan, memahami, mengetahui Engkau, memahami firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, dari kami membaca, merenungkan firman-Mu, dan juga melalui pengalaman-pengalaman kehidupan Tuhan. Supaya kami menjadi terus orang yang bernilai, semakin lama, semakin berjalan waktu, menjadi gemuk dan segar, menjadi berisi, bernilai ya Tuhan. Dan apa yang kami pelajari tersebut ya Tuhan, itu juga untuk selanjutnya kami sampaikan, beritakan bahwa Engkau benar dan tidak ada kecurangan kepadamu ya Tuhan. Dan juga mempersiapkan umat Tuhan menantikan kedatangan pada kami. Berkati seluruh umat pada hari ini Tuhan. Setiap langkah mereka, kehidupan mereka, pekerjaan, rumah tangga, usaha mereka, dalam segala hal, pendidikan mereka, Tuhan yang menolong semuanya. Dan kami percaya semua yang ada, dan ketika mereka dilepaskan, ada di mana, di tempat tersebut ya Tuhan, mereka akan berdaya guna, bermanfaat, menghasilkan satu karya yang besar, karya yang mulia untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu, untuk keluarga mereka, keluarga besar, lingkungan, masyarakat, kota, di mana saja berada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu pada hari, sertai setiap langkah kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua kita pada hari ini, dan shalom.